Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Rastiana, kelas 12 Farmasi nomor absen 12, akan mempresentasikan pelajaran farmakognosi tentang sediaan galenika. Istilah galenika diambil dari seseorang tabib Yunani, yaitu Claudius Galenos, yang membuat sediaan obat yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sehingga timbullah ilmu obat-obatan yang disebut ilmu galenika. Ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, tumbuhan, dan hewan. Sediaan galenika adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku hewan atau tumbuhan yang diambil sarinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan galenik. 1. Derajat kehalusan. Derajat kehalusan ini harus disesuaikan dengan mudah atau tidaknya obat yang terkandung tersebut disaring. 2. Konsentrasi atau kepekaan. Beberapa obat yang terkandung atau aktif dalam sediaan tersebut harus jelas konsentrasinya agar kita tidak mengalami kesulitan dalam pembuatannya. 3. Suhu dan lamanya waktu. Harus disesuaikan dengan sifat obat, mudah menguap atau tidak, mudah tersari atau tidak. 4. Bahan penyari disesuaikan dengan cara penyari. Cara ini disesuaikan dengan sifat kelarutan obat, daya serap bahan penyari ke dalam simplisia. Pembuatan sediaan galenika secara umum dan singkat sebagai berikut. 1. Bagian tumbuhan yang mengandung obat diolah menjadi simplisia atau bahan obat nabati. Dari simplisia tersebut, obat yang terdapat di dalamnya diolah dalam pembentukan sediaan atau preparat. Tujuan galenika yaitu tujuan dibuat sediaan galenika antaranya untuk memisahkan obat-obat yang terkandung dalam simplisia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat, membuat sesuatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Bentuk-bentuk sediaan galenika. Bentuk-bentuk sediaan galenika. 1. Hasil penarikan yaitu ekstrakta, tinktur, detokta atau infusa. 2. Hasil penyulingan atau pemerasan yaitu aqua aromatik, oleovolatilia atau minyak menguap, oleopinguia atau minyak lemak. Yang ketiga, sirup. Penarikan atau extraction. Extraction adalah cara penarikan suatu atau lebih zat dari bahan asal yang umumnya zat berkhasiat tersebut tertarik dalam keadaan khasiatnya tidak berubah. Istilah ekstraksio hanya digunakan untuk penarikan zat-zat dari bahan asal dengan menggunakan cairan penarik atau pelarut. Cairan penarik yang dipergunakan disebut menstruum, ampasnya disebut mens atau feces, cairan yang dipisahkan meceret liquid, colatura solution, perkolat. Tujuan utama extraction adalah untuk mendapatkan zat-zat berkhasiat pengobatan sebanyak mungkin dari zat-zat yang tidak berfaedah supaya lebih mudah digunakan daripada simplisia asalnya. Suhu penarikan juga sangat berpengaruh. Hasil penarikan suhu penarikan untuk maserasi 15-25 derajat Celcius, digerasi 35-45 derajat Celcius, infudasi 90-98 derajat Celcius, memasak sama dengan suhu mendidih. Supaya zat-zat yang tidak berguna atau merusak tidak ikut tertarik bersama-sama dengan zat yang berkhasiat. Cara menghilangkan isi simplisia yang tidak berguna. 1. Dengan memakai bahan pelarut yang tepat di mana bahan berkhasiatnya mudah larut sedangkan yang tidak berguna sedikit atau tidak larut dalam cairan penyari tersebut. 2. Dengan menarik atau merendam pada suhu tertentu di mana bahan berkhasiat terbanyak larutnya. 3. Dengan menggunakan jarak waktu menarik yang tertentu di mana bahan berkhasiat dan simplisia lebih banyak larut sedangkan bahan yang tidak berguna sedikit atau tidak larut. 4. Dengan memurnikan atau membersihkan memakai cara-cara tertentu baik secara ilmu alam maupun ilmu kimia.
1. Maserasi adalah cara penarikan seri dari simplisia dengan cara merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari dalam suhu biasanya, yaitu pada suhunya 15-25 derajat Celcius. Maserasi juga merupakan proses pendahuluan untuk pembuatan secara perkolasi. 2. Degarasi, cara penarikan simplisia dengan merendam simplisia dengan cara penyari suhu 35 derajat sampai 45 derajat Celcius. Cara ini sekarang sudah jarang dilakukan karena di samping membutuhkan alat-alat tertentu, juga pada suhu tersebut beberapa simplisia menjadi rusak. 3. Perkolasi. Perkolasi ialah suatu cara penarikan yang memakai alat yang disebut perkolator yang simplisianya terendam dalam cuaran penyari di mana zat-zatnya terlarut dalam larutan tersebut menetes secara beraturan keluar sampai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Cara-cara perkolasi: A. Perkolasi biasa, simplisia yang telah ditentukan derajat halusnya direndam dengan cara penyari masihkan dalam perkolator dan diperkolasi sampai pada perkolator tertentu untuk membuat tinktur. B. Perkolasi bertingkat, reperkolasi, fraksional perkolasi. D. Perkolator dengan tekanan, pressure percolation. D. Perkolator persambungan, continuous extraction, memakai alat soklet. Macam cairan penyari. 1. Air, termasuk yang mudah dan murah dengan pemakaian yang luas pada suhu kamar, adalah pelarut yang baik untuk bermacam-macam zat. Umumnya, kenaikan suhu dapat menaikkan kelarutan dengan pengecualian. Keburukan dalam air adalah banyak zat-zat yang tertarik, di mana zat-zat tersebut merupakan makanan yang baik untuk jamur dan bakteri dan dapat menyebabkan mengembangnya simplisia sedemikian rupa, sehingga akan menyulitkan penarikan pada perkolasi. Yang kedua, etanol. Etanol hanya dapat melarutkan zat-zat tertentu. Etanol juga menyebabkan enzim-enzim tidak bekerja, termasuk peragian, dan menghalangi pertumbuhan jamur dan kebanyakan bakteri. Sehingga, di samping sebagian cairan penyari juga berguna sebagai pengawet. Campuran air etanol lebih baik daripada air sendiri. Yang ketiga, eter. Sangat mudah menguap sehingga cairan ini kurang tepat untuk pembuatan sediaan untuk obat dalam atau sediaan yang nantinya disimpan lama. Yang kelima, gliserinum atau gliserin dipergunakan sebagai cairan penambah pada cairan menstruum untuk penarikan yang mengandung zat sama. Gliserin adalah pelarut yang baik untuk tanin-tanin dan hasil-hasil oksidannya. Jenis-jenis gom dan albumin juga larut dalam gliserin. Karena cairan ini tidak atsiri, tidak sesuai untuk pembuatan ekstrak-ekstrak krim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.